Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ceria Kursita Talia dan juga rekan saya. Nama saya Nadia Anastasia Nurrianti Smito. Saat ini kami akan membahas tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Andri Irawan, terkait dengan kultur politik, hukum, pelayanan publik, dan sistem pemerintahan di negara Cina. Untuk itu, simak video selengkapnya ya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi tentang kultur, negara Cina ini merupakan negara dengan populasi terbesar di dunia. Untuk itu, dari sistem pemerintahannya yang kuat dan terorganisir sebagai salah satu kekuatan ekonomi global, Cina juga telah berhasil membangun sistem pemerintahan yang efektif dalam mengelola negaranya. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kultur politik yang unik, sistem hukum yang terpusat, serta pelayanan publik yang terus berkembang pesat di dunia. Kedua, yaitu ada kultur politik Cina. Nah, kultur politik Cina dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional Konfusianisme yang menekankan keharmonisan, hierarki, dan juga kepentingan kolektif di atas individu. Nah, masyarakat Cina cenderung menghormati otoritas dan juga memprioritaskan stabilitas sosial. Nah, partisipasi politik warga dilakukan melalui sistem yang terorganisir oleh Partai Komunis Cina atau PKC sebagai partai tunggal yang berkuasa di negara Cina. Selanjutnya, yang ketiga ada sistem hukum di Cina. Nah, sistem hukum di Cina ini berlandaskan pada Konstitusi Republik Rakyat Cina tahun 1982 yang telah mengalami beberapa kali amandemen. Nah, Cina menganut sistem hukum sosialis dengan karakteristik Cina yang menggabungkan prinsip-prinsip sosialisme dengan kebutuhan modernisasi negara. Nah, sistem hukum ini bersifat terpusat dengan Partai Komunis Cina yang memiliki peran penting dalam penentuan arah dan juga kebijakan hukum. Nah, yang keempat, pelayanan publik di Cina. Pelayanan publik di Cina mengalami perkembangan pesat seiring dengan modernisasi negara. Pemerintah Cina telah mengimplementasikan berbagai inovasi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Contohnya adalah sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi secara digital, layanan kesehatan yang semakin merata, serta infrastruktur transportasi publik yang modern seperti kereta cepat atau high-speed rail yang menghubungkan kota-kota besar. Yang kelima, sistem pemerintahan Cina. Cina menerapkan sistem pemerintahan Republik Sosialis dengan sistem satu partai, yaitu Partai Komunis Cina atau PKC. Kepala negara adalah presiden yang saat ini dijabat oleh Xi Jinping, yang juga merupakan sekretaris jenderal PKC. Presiden memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan nasional atau National People's Congress yang merupakan lembaga legislatif tertinggi di Cina. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Dewan Negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri, sementara kekuasaan yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Rakyat Agung. Jadi, kesimpulannya, keberhasilan Cina dalam membangun negara yang kuat dan berkembang pesat merupakan hasil dari kombinasi antara kultur, politik yang menekankan stabilitas dan kolektivitas, yang sistem hukum sosialisnya terpusat, pelayanan publik yang terus berinovasi dengan teknologi, serta sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Nilai-nilai tradisional yang dipadukan dengan modernisasi membuat Cina mampu menjalankan pembangunan nasional secara efektif dan mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya dan rekan saya tentang kultur politik, hukum, pelayanan publik, dan sistem pemerintahan di Cina. Semoga adanya video ini dapat menjelaskan tentang kalian sejelas-jelasnya, dan bila kami ada salah atau terbata-bata di dalam video ini, kami mohon maaf. Sekian dari kami berdua, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!